Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bihaki Abdullah dengan NIM 2310-2004 dari kelas IATA. Di sini saya membuat video tentang kitab Qawaidul Hisan yang menerangkan kaidah ke-63 untuk mengumpulkan tugas UAS dari Pak Zainal Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidu salah satu wasituna yursyidul Qur'ana ila innal ibarah bi husni hal insan iman yu amil sholih wa innal istadlalu ali dalika bidu'ai al-mujarridat aw bi ta'illahi al-mut minal dunya aw birriyasit kula dilukum min tariqil munhafirati. Dalam kaidah ke-63 ini, Al-Quran mengajarkan kita bahwa tolak ukur utama dalam menilai keadaan seseorang ialah keimanan dan amalnya. Mengandalkan klaim kosong pemberian duniawi dari Allah ataupun jabatan sebagai bukti kedekatan dengannya ialah dengan cara berpikir yang menyimpang. Bahwa di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'um dhi'fi bima amilu. Surat Saba ayat ke-37 yang berarti, dan bukanlah harta benda dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, mereka itulah yang memperoleh balasan berlipat ganda ataupun yang telah mereka kerjakan, dan mereka merasa aman sentosa di tempat-tempat yang telah tinggi, yaitu alam surga, yaitu dan Allah juga berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-99. Yaitu pada harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Pandangan yang menyimpang. Allah wa ma hikayatun ma'na al-akhir 'anil munharifaini faqala 'an yahudi wan nasara. Allah menekankan makna ini dalam banyak ayat lainnya. Adapun mengenai pandangan yang menyimpang, Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Itu hanyalah angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian Allah menyebutkan bukti yang menunjukkan siapa yang berhak masuk surga. Tidak demikian, siapa yang menyerahkan diri dan sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka
dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pun kepada mereka dan mereka tidak boleh bersedih hati. Pahala dari Allah itu, Allah juga berfirman, Allah berfirman, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujza bih. Ayat surat Quran surat An-Nisa. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengajarkan kejahatan ataupun niscaya mereka akan diberi balasan karenanya, dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah. Jadi orang-orang yang berbuat jahat itu akan dibalas oleh Allah di neraka nanti, dan mereka tidak mendapatkan perlindungan dan pertolongan selain dari Allah. Allah juga berfirman, wa qala ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lilladzina amanu ayyul fariqaini khairu maqama wa ahsanu nadiya. Surat Maryam ayat ke-73. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka dengan jelas, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang benar, kelompok manakah di antara kita yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah pertemuannya? Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak ditunjukkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri Mekah, yaitu Mekah dan Taif. Ayat-ayat semacam ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir menilai kebaikan diri mereka berdasarkan keunggulan dalam urusan dunia dan jabatan, serta merendahkan orang-orang yang beriman, menganggap kekurangan mereka dalam hal tersebut sebagai bukti kelemahan agama mereka. Ini merupakan salah satu sumber fitnah terbesar. Jadi orang-orang kafir di sini menganggap sebuah kebaikan yang kita lakukan itu hanya berdasarkan urusan dunia dan jabatan yang tinggi, dan mereka merendahkan orang-orang yang beriman dan menganggap orang-orang yang beriman itu lemah dengan agama mereka. Selanjutnya ialah kaidah ke-64. Hal-hal yang bersifat sementara dan tidak memiliki dasar yang kuat yang muncul karena gangguan dan keraguan dapat terpengaruhi kebenaran keyakinan namun cepat lenyap dan hilang. Hadi qaidatun syarifatul jalili qad waradat fi aidati mawadi'ah minal Qur'an. Faman lam yuhikmuha hasun lahu minal ghalati fi fahmi ba'dil ayati ma aujabal khuruji an dhahil nas. Wa man arafa hikmatallahi ta'ala fi wurudiha alal haqi sorihi li asbabin mas'ajati tadfi'ihima aw li syabi qawiyatun tahdithiya summa ba'da idza raja'ila al-yaqin wal haqq as-sarih wa taqabbal haqq wal batil fa zahaqal batil sabatil haqq hasil aqibal hasil ziyadatul iman wal yaqin fa kana fi dzalika taqdir hukman balighah wa ayati sabiyah. Ini menjelaskan tentang kaidah yang sangat mulia yang disebutkan dalam beberapa bagian Al-Quran. Siapa saja yang tidak memahami dengan baik dapat keliru dalam memahami beberapa ayat sehingga menyimpang dan makna yang jelas. Namun siapa yang memahami hikmah Allah dalam membiarkan hal terjadi pada kebenaran yang jelas karena adanya gangguan ataupun keraguan yang kuat, kemudian kembali kepada keyakinan dan kebenaran yang jelas, serta melihat peraturan untuk kebenaran dan kebenaran, di mana kebenarannya dan kebenaran tetap teguh, maka ia akan mendapatkan akhir yang baik dan mengatakan iman serta keyakinan dalam ketentuan ini
hikmah yang dalam di kanan yang luas. Sebagai contoh yaitu para rasul. Semoga Allah memberikan salawat serta salam kepada mereka. Ialah makhluk yang paling sempurna dalam iman, keyakinan, dan kepercayaan terhadap janji dan ancaman Allah. Ini adalah suatu hal yang harus diyakini oleh umat bahwa para rasul telah mencapai puncak tertinggi dalam hal ini atau dalam hal keimanan, dan mereka terjaga dari hal-hal yang sebaliknya. Jadi rasul itu Allah bersalawat kepada rasul dan memberikan salam kepada mereka. Rasul ialah suatu makhluk dari Allah yang salah satu makhluk yang paling sempurna dalam hal keimanan ataupun keyakinan serta kepercayaan terhadap janji-janji Allah yang diberikan dan ancaman-ancaman yang Allah berikan nanti di hari akhir. Namun Allah menyebutkan dalam beberapa ayat yang terkadang muncul hal yang mengganggu secara harfiah lahiriah terhadap apa yang diketahui secara yakin, yang menyebabkan para rasul sempurna ini merasa lambat datangnya pertolongan kepada dan berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Dalam hal kondisi ini, hati mungkin mengalami gejala keputusan tergantung pada kekuatan dan gangguan dan pengaruhnya terhadap hati. Namun dalam waktu yang singkat keadaan ini akan hilang dalam pertolongan serta kebenaran janjinya yang akan datang dengan dampak dan kabar gembira yang luar biasa yang tidak akan terjadi tanpa kondisi ini. Oleh karena itu Allah berfirman, hingga apabila para rasul terputus asa dan mereka mengira bahwa mereka telah terdustakan, datanglah kepada mereka pertolongan kami. Quran Surat Yusuf ayat 110. Hal-hal yang bersifat sementara ini ketika kebenaran ditegakkan maka lenyap dan hilang. Oleh karena itu tidak perlu menolak ayat ini atau mencari tafsiran yang menyimpang dari mereka yang jelas. Gangguan sementara tidak menggoyahkan kebenaran. Dalam Quran Surat Yusuf dijelaskan Allah berfirman, hingga apabila para rasul berputus asa dan mereka mengira bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka yaitu pertolongan kami. Jadi apabila rasul itu merasa berputus asa, maka pertolongan Allah akan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa rasul memiliki keyakinan yang kuat dapat mengalami momen keputusan ketika menghadapi penolakan diri dari kaumnya. Namun pertolongan Allah datang pada saat yang tepat, yaitu menunjukkan kembali kebenaran dan janjinya. Yang kedua, pada surat Al-Hajj Allah berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul ataupun nabi, melainkan apabila yang membaca wahyu setan pun memasukkan godaan dalam bacanya, maka Allah menghapuskan apa yang dimasukkan setan itu. Allah mengukuhkan ayat-ayatnya dan Allah mengerti maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan bahwa setan bisa mengganggu penyampaian wahyu dengan memasukkan keraguan ataupun godaan, namun Allah menghapuskan gangguan tersebut dan mengukuhkan ayat-ayatnya, menunjukkan bahwa gangguan sementara tidak dapat mengalahkan kebenaran ilahi. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman tentang Nabi Yunus, dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mengujinya, maka ia menyeru dalam kegelapan, tidak ada Tuhan selain engkau, maksudnya engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus mengalami mohon keputusan dan meninggalkan kaumnya, menyangka bahwa Allah tidak akan mengujinya. Namun ia segera menyadari bahwa kesalahannya dapat memohon ampun kepada Allah yang kemudian menyelamatkannya, yang menunjukkan bahwa
Bahkan Nabi dapat mengalami keraguan sementara, tapi mereka kembali kepada kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Al-Quran mengajarkan bahwa gangguan dan keraguan sementara dapat mempengaruhi bahkan para Nabi pun, namun tidak menggoyahkan kebenaran dan keyakinan yang kokoh. Allah menghapuskan gangguan tersebut dan mengukuhkan ayat-Nya serta membenarkan pertolongan kepada hamba-Nya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Orang-orang yang bertakwa itu, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa oleh bisikan setan, mereka pun segera mengingat Allah, maka ketika itu juga mereka melihat dengan jelas. Jadi seseorang yang bertakwa dan beriman itu, ketika mereka tergoda setan, mereka langsung mengucapkan astagfirullah dan mereka mengingat Allah dengan cara berzikir. Ayat ini mencakup bisikan yang menyerang inti keamanan maupun yang kehendaknya untuk berbuat dosa. Maka jika mereka terkena bisikan itu, mereka pun segera mengingat apa yang seharusnya diyakini dan tuntutannya. Lalu mereka menjadi sadar dan melihat dengan jelas, maka setan pun kembali dalam keadaan hina dan kecewa. Dan kemungkinan termasuk dalam hal ini adalah ucapan Nabi Yunus, Nabi Lut alaihissalam, ataupun berlindung kepada suatu sadar yang kuat. Dan sabda Nabi, semoga Allah merahmati Lut, sungguh ia benar-benar telah berlindung kepada sadar yang kuat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan sadar yang kuat ialah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Namun Lut pada saat itu diluputi oleh keadaan genting dan memandang kepada sebab-sebab lahiriah, maka ia pun mengucapkan apa yang diucapkannya, meskipun ia sebenarnya mengerti kekuatan Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia. Cukup sekian, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang tugas UAS Qaidah Tafsir kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.